Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua ya, masih untuk modul kedua ya. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor satu dan 2 terlebih dahulu. Nah, nomor satu dan nomor 2 ini terkait dengan konversi radian ke derajat atau derajat ke radian. Sebenarnya ini gampang. Sebenarnya simpelnya gini. Satu putaran adalah 360 derajat atau setara dengan yang namanya 2pi radian. So, dari sini aja berarti bisa kita katakan juga bahwa 1pi radian itu setara dengan yang namanya 180 derajat. So, ya sebenarnya ini cuma berarti artinya kalau misalnya kita mau dari kiri ke kanan ini atau dari satu piradian dari piradian ke derajat tinggal dikali 180, tapi kalau misalnya dari derajat ke radian itu dibagi dengan 180. Ya, jadi biar gampangnya kita pakai yang ini aja. Ya sudah, berarti dari soal nomor 1 ini sebenarnya sudah terjawab. 270 derajat sama dengan 270 derajat per 180 derajat dikalikan dengan 1 pi radian. Jadi jawabannya sama-sama dibagi dengan 90, jadinya 2 ini 3. Jadinya jawabannya adalah 3 pi per 2 radian. Atau alternatifnya sebenarnya juga bisa kalau mau pakai yang 360 derajat ini. 270 derajat sama dengan 270 per 360 derajat dikalikan dengan 2pi radian. Sebenarnya ini jatuhnya tuh sama aja kayak perbandingan ya, perbandingan atau kayak mau ini konversi suhu ya, yang berapa per berapa dikali berapa. Nah, dimana kalau misalnya kalau kayak gitu sebenarnya konsep dasarnya adalah jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali dengan jumlah yang diketahui. Nah, jadi kalau misalnya 270 tuh berarti yang ditanya 270 per perbandingan yang diketahui adalah sudutnya 360 dan jumlah yang diketahui adalah terkait dengan berapa piratnya itu adalah 2 pirat ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 1, nah ini kan juga sama-sama bagi 90, ini 4, ini 3, terus ini kita coret sama-sama bagi 2, jadinya 2, maka jawabannya adalah 3pi per 2 radian. Ya, sama ya jawabannya ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Begitu juga untuk nomor 2, min pi per 2 radian ini ya sama dengan min pi per 2 dikalikan dengan 180 derajat. Berarti jawabannya adalah berapa tuh? Ya, jawab. Ini berarti tinggal kita masukin ya. 1 pi itu kan 180. Jadinya min 180 derajat per 2, maka jawabannya adalah min 90 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi kalau kita mau pakai konsep seperti ini, bisa. Jadinya adalah min pi per 2 dibagikan dengan pi, ya, dikalikan dengan 180 derajat. Maka jawabannya adalah min setengah dikalikan dengan 180, maka jawabannya adalah 90 derajat. Jawabannya sama ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So, kita hapus ya untuk soal nomor 1 dan 2-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya terkait dengan nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3 ini terkait dengan trigonometri ya. Oke. Jadi kalau udah sudut tuh pasti bahas trigonometri, dan dimana trigonometri itu kalau dasar masih gampang, yang ribet itu kalau udah ngotak-ngatik persamaan yang harus dibikin, misalnya rumus fungsi A ini atau persamaan A ini sama dengan persamaan apa yang ada di jawabannya, itu yang sulit ya, karena trigonometri ini jalannya banyak banget. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini adalah sin pi per 2 tambah x, atau boleh bisa kita katakan jadinya 90 per x ya, karena setengah pi itu adalah 180 derajat. Setengah pi
Pi-nya masukin 180 jadinya 90 derajat. Nah, ini ada hubungannya sama sudut relasi. Nah, sudut relasi itu gampang sebenarnya. Kalian harus fokus ke sininya dulu. Nah, ini K dikalikan dengan 90. Nah, jadi kalau misalnya K-nya ganjil, maka ada beberapa kemungkinan. Sin-nya berubah jadi cos, cos-nya berubah jadi sin, dan tangen atau tan berubah jadi kotan. Tapi kalau misalnya K-nya genap, ya, kalau misalnya K-nya genap atau bilangan genap, maka ya sin tetap sin, alias nggak berubah gitu intinya. Cos ya tetap cos, dan untuk tan ya tetap tan. Ya sudah, berarti karena berhubung K-nya ini adalah berapa kali 90 hasilnya 90, maka K-nya kan 1. Yang artinya K-nya itu adalah bilangan ganjil, yang artinya berarti sin ini akan berubah menjadi cos. Cos berapa? Cos X. Nah, tinggal mainin plus minusnya. Coba, untuk mainin plus minusnya ini harus diperhatikan terkait dengan yang namanya ininya nih. Ada di kuadran berapa? Nah, 90 tambah X ini ada di kuadran kedua. Nah, di mana kuadran ini kan ada aturan mainnya, ya. Kuadran 1 itu adalah semuanya all. Terus kuadran kedua itu adalah sin. Kuadran ketiga itu adalah tan, dan kuadran keempat itu adalah cos. Ya, asal saja tahu caranya. Nah, karena berhubung kuadran 2 itu sinnya positif, maka di sini hasilnya adalah positif. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah positif cos X, maka jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, gambar grafik berikut. Sebenarnya kalau untuk terkait dengan gambar grafik, kalian harus ingat banget gambar grafik sin, cos, sama tan, ya. Terutama untuk di sini nih, berarti sebenarnya ini kira-kira rumus atau grafik fungsi apa sih? Nih, coba. Kalau misalnya Y sama dengan sin X, berarti gambar grafiknya adalah seperti ini. Set. 0, 180, 360. Ininya 90 sama 270. Tapi kalau Y sama dengan cos X, gambar grafiknya adalah seperti ini. 0, 90, 180, 270, 360. Dimana untuk nilai X yang ada di sini itu tergantung sama yang ada di sininya. Jadi kalau misalnya geser-geser, ya pengaruh sama ini. Tapi kalau misalnya kita mau cek atau pengen tahu besarnya dari bagian depannya ini nih, yang bagian yang warna oranye, kalian harus lihat angka yang ada di sini atau yang paling kecil di sini. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah gambar grafik dari nomor 9 ini adalah gambar grafik daripada Y sama dengan cos T. Nah, karena di sini T ya, makanya pakai T. Nah, tapi masalahnya ujungnya ini 2. Dan kita tahu bahwa yang kotak yang di sini nih kan bisa jadi koefisiennya lebih daripada 1. Itu ngikutin yang ada di sininya. Berarti kalau kita lihat ini 2 kan. Berarti di sini kita tulis 2. Sehingga rumus fungsinya adalah Y sama dengan 2 dikalikan dengan cos T. Berarti B-nya ini udah pasti salah. Tapi ternyata gambar grafiknya ini enggak penuh, melainkan hanya ada batasnya atau domain fungsi Y-nya ini adalah dari 0 ya sampai dengan yang namanya pi. Berarti jawabannya untuk soal nomor 4 adalah yang C. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang di biru ini itu nanti terjadi pergeseran. Bisa mungkin jadinya 2 dikalikan dengan sesuatu terus ditambah sesuatu kurang sesuatu, itu bisa.
Yang pasti kalau misalnya terjadi perubahan bentuk di yang warna bulatnya ini, yang warna bulat biru ini akan berpengaruh ke nilai X yang ada di sini. Tapi kalau untuk yang di depan ini berpengaruh terhadap naik atau turunnya, ya. Oke, jadi nomor 3 sama nomor 4 ya, langsung aja kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, nomor 5 terkait dengan cos 2x. Kira-kira cos 2x ini sama dengan apa? Nah, inilah yang bikin ribet sebenarnya. Karena definisi, kalau misalnya kalian apal, mungkin ini udah tahu banget jawabannya adalah yang C. Tapi ada nggak sih cara biar nggak perlu ngapalin? Ada. Yaitu adalah yang namanya cos 2x ini adalah cos x ditambahkan dengan cos x. Kemudian kita berdasarkan formula yang namanya cos A plus minus B itu sama dengan cos kali sin. Ya. Berarti min plus sin A kali sin B. Nah, berarti di sini A-nya ini adalah B-nya. Berarti kita bisa kerjakan ini, berarti jadinya cos X dikalikan dengan cos X dikurang, karena kalau misalnya plus ini min, ini plus. Sin X dikalikan dengan sin B. Jadinya berarti cos kuadrat X dikurangkan dengan sin kuadrat, sorry. Ini X ya, karena kan B-nya X. Berarti sin kuadrat X. Nah, sesuaikan jawabannya. Nah, tapi banyak banget macam dari cos 2x ini. Karena apa? Karena di sini kita punya informasi terkait dengan rumus identitas trigonometri yang dimana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x ini sama dengan 1. Dan dimana ini bisa berubah fungsinya. Sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Dan kemudian cos kuadrat x ini sama dengan 1 kurang sin kuadrat x. Berarti kalau misalnya kita masukkan sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x, maka rumus cos 2x nya ini sama dengan cos kuadrat x dikurang 1 kurang cos kuadrat x. Sehingga rumus cos 2x yang baru adalah 2 kali cos kuadrat x dikurangkan dengan 1. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sin kuadrat x, maka cos 2x ini sama dengan 1 kurang sin kuadrat x dikurang dengan yang namanya sin kuadrat x. Berarti cos 2x ini akan sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ya. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya ada banyak macam nih untuk cos 2x tuh. Nah, kalau misalnya mau di deskripsiin lagi mungkin sinnya itu sampai jadi apa? Possible aja gitu loh, ya. Oke. Jadi nomor 5 adalah yang C, dan untuk nomor 6. Waduh, nomor 6 ini diminta adalah 2 sin x dikalikan dengan cos y itu sama dengan apa? Ini terkait dengan yang namanya rumus dari dasar adalah begini. 2 sin A dikalikan dengan cos B itu akan sama dengan yang namanya sin. Nah, jadinya adalah sin A ditambahkan dengan B ditambah dengan, ya karena ini kan perkalian jadi bentuk penjumlahan, itu adalah sin A dikurangkan dengan B. Sedangkan kalau misalnya kita punya informasi bahwa sin A ditambahkan dengan sin B, maka bentuknya akan menjadi yang namanya 2 kali sin A tambah B bagi 2 dikalikan dengan cos A kurang B dibagikan dengan 2. Seperti itu. So, dengan mengikuti formula tersebut, maka ini rumusnya jadi sin X tambah Y ditambahkan dengan sin dari X kurang Y. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang C, ya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 5 dan 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Gambar grafik daripada Y sama dengan tan X memiliki asimtot tegak garis X sama dengan apa? Oke,
ini terkait dengan gambar grafik daripada trigonometri untuk tan. Dimana gambar grafik tan itu begini, set, terus akan lanjut seperti ini, set, dan ini pasti akan ada lanjutannya lagi. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, dimana ini tidak akan ada jawaban ketika dia 90, ya kan? 180 ada dan 270. Nah, berarti kalau kita ikutin formulanya, berarti ini jedanya adalah 180 derajat ya. Nah, berarti kalau ini 180 derajat, maka ada juga yang dimana ininya adalah min 90. Ya sudah, berarti ada kemungkinannya adalah untuk nilai X-nya sendiri itu adalah, atau apa namanya, asimtot tegaknya ini untuk garis X-nya sama dengan pi per 2 plus minus K kali dengan 180. Nah, maka jawabannya untuk soal nomor 7 adalah yang C, ya. Oke, nomor 8. Nomor 8, 1 tambah dengan cos 2X itu akan sama dengan apa? Nah, ini nih yang agak sedikit ribet. Coba, kalau misalnya kita pakai yang cos 2X itu, kira-kira pakai yang mana nih? Ya, ini biasanya paling possible-nya adalah menggunakan yang namanya 2 cos kuadrat X dikurangkan dengan 1, sehingga hasilnya adalah 2 cos kuadrat X. Nah, tapi itu kalau kepikiran langsung ke situ. Kalau muter gimana? Mungkin aja. Kayak misalnya nih, cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X kan? Nah, ini boleh. Dan kalau misalnya ini kita mau kerjakan, berarti boleh juga dong sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, sehingga ininya habis untuk sin X nya, sehingga jadinya cos kuadrat X tambah cos kuadrat X hasilnya adalah 2 cos kuadrat X. Kemudian kalau misalnya kita mau rubahnya jadi yang bentuknya 1 ditambah dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X, berarti jadinya 2 kurang 2 sin kuadrat X, ya kan? Nah, kalau udah gimana tuh? Nah, ini sebenarnya kan bisa kita bikin jadinya 2 kali 1, ya kan? Jadinya 2 kali cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X. Jadinya 2 cos kuadrat X tambah 2 sin kuadrat X dikurang dengan 2 sin kuadrat X, maka hasilnya adalah 2 cos kuadrat X. Nah, bagaimanapun jalannya, mau muter selama emang yang dipakai itu pas, nanti jawabannya akan sesuai, ya. Mempunyai nilai yang sama, walaupun mungkin bentuknya bisa berbeda, ya. Oke, jadi nomor 8, 1 tambah cos 2X itu mempunyai nilai yang sama dengan 2 cos kuadrat X. Oke. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. 2 soal nomor terakhir untuk mengakhiri pembahasan tes formatif di modul kedua ya. Oke, nomor 9, Y sama dengan sin 2X merupakan fungsi periode dengan periode berapa? Nah, sebenarnya gini, untuk gambar grafik sin 2X itu gampang sebenarnya. Kita perlu gambar Y sama dengan sin X. Oke, ini kan gambar Y sama dengan sin X, dimana 0, terus abis itu ini 90, kemudian ini 180, 270 sama 360. Nah, semua akan berubah ketika kalau kita gambar grafik Y sama dengan sin 2X itu gimana sih? Nah, gambar Y sama dengan sin 2X itu biar kita menyesuaikan, berarti kalau misalnya ini supaya biar 90, maka X-nya adalah 45. Kalau supaya biar ininya 180, maka di sini 90. 135. Terus abis itu 180. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini, sama persis. Sama persis banget. Nah, berarti kalau dari informasi yang ada di sini,
satu periodenya itu atau satu gelombang ya, waktu untuk satu gelombangnya adalah 360 derajat atau 2 pi radian. Tapi kalau yang di bawah sini satu periodenya hanya ditempuh dalam waktu 180 derajat atau pi per 2 radian. Nah, maka jawaban soal nomor 9 adalah yang D. Nah, kalau lihat dari kunci jawaban, ya jawabannya ini B. Tapi alasannya kenapa? Karena yang dipakai sin X bukan sin 2X. Tuh, jadi salah ya. Nggak sesuai sama soalnya. Oke, soal terakhir, soal nomor 10. Cos X ditambahkan dengan cos Y itu sama dengan apa sih? Nah, ini untuk jawab soal nomor 10 itu dasarnya adalah cos A ditambahkan dengan cos B sama dengan 2 dikalikan dengan cos A tambah B bagi 2 dikalikan dengan cos A kurang B dibagi dengan 2. Berarti kalau kita ikutin formula itu jadinya 2 dikalikan dengan cos X tambah Y per 2 dikalikan dengan cos kali X kurang Y per 2. Cos dari ya, bukan cos kali. Tapi cos dari X kurang Y dibagikan dengan 2. Ya udah, ada nggak bentuknya langsung jawabannya? Oh, ada. Jadi nomor 10 ini jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, kalau untuk trigonometri perubahannya sendiri, kalian harus ingat yang namanya rumus-rumus trigonometri dari rumus perkalian, rumus penjumlahan, rumus penjumlahan atau pengurangan sudut, terus abis itu rumus identitas, itu semuanya diperlukan dalam proses perhitungan trigonometri. Jadi yang bikin sulit trigonometri itu karena rubah bentuknya itu kita nggak tahu mau ke arah mana. Kayak misalnya nih tan ini, maka bisa bentuknya kurang lebih seperti ini. Kan bisa macam-macam gitu loh, ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif 2 di modul 2. So thanks for watching this video dan jangan lupa untuk di like dan di share dan jangan lupa untuk di subscribe jika channelnya bermanfaat. So juga thanks atau terima kasih untuk donasinya di Saweria, dan jika ada yang kurang paham atau memang yang ada yang keliru boleh langsung saja di chat saja di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.